Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat Ali Imran, surat ketiga. Kita lanjutkan mulai ayat 93. Surat Ali Imran mulai ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bid-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humudz dhalimun. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, kita pahami dulu. Kullu ta'ami kana ilal li bani Israil. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel sendiri, yaitu oleh Yakub dan keturunannya. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkannya kitab Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fadluha in kuntum shadiqin.
Jika mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turunnya Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Jadi semula memang tidak ada larangan makanan bagi Bani Israel. Cuma Israel membuat aturan sendiri. Kemudian pada kitab Taurat itu ada jenis-jenis makanan yang diharamkan sebagai hukuman terhadap mereka, seperti daging dari hewan, binatang ternak yang berkuku. Ya, berkuku itu ya sapi, kerbau, kuda, kambing berkuku kan, itu haram bagi mereka. Faman iftara 'alallahi al-kadhiba min ba'di dzalik, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, membuat-buat sendiri, faulaika humud dzalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maka senangnya memang membuat-buat sendiri, bikin ketentuan sendiri, bikin keyakinan sendiri, termasuk yang bikin aturan, bikin keyakinan. Katanya Baitul Maqdis itu khusus untuk ahli kitab, untuk Yahudi. Itu nggak ada bakal sucinya, itu mereka buat-buat sendiri, mereka yakini sendiri. Ya, kul sodaqallah, katakan benar apa yang difirmankan Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka itulah ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Maka mereka pura-pura mencari istana Sulaiman di bawah Baitul Maqdis. Mereka gali juga akan ketemu, kemudian mereka buat sendiri. Mereka yakini bahwa itu khusus untuk mereka. Jadi memang senangnya buat sendiri. Wa makana minal musyrikin, Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini yang kita pahami di surat Ali Imran, keluarga Imran, dan juga yang di surat Al-Baqarah yang dipahami sore hari di Gedung Kalam, sama-sama membicarakan tentang ahli kitab, membicarakan tentang Israel. Nah, cuma dari perspektif yang berbeda. Jadi surat Al-Baqarah itu karena kemunafikan mulai ayat 8-20 berlanjut kemudian sekian banyak tentang perintah penyembelihan sapi. Mereka bertanya terus itu kan, sampai akhirnya hampir-hampir kesulitan nggak bisa memenuhi karena bertanya terus. Nah, yang di sini ya ini terkait dengan makanan, juga terkait juga dengan keyakinan. Ya. Kita baca yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarak
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون kita pahami dulu mulai 90. Inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia, lalani bibak kata mubarakan, ialah Baitullah yang dibakar, yang dimakan, yang diberkahi, mubarakan, wa huda lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi itu membuat-buat keyakinan, katanya tempat Baitullah pertama dibangun di muka bumi itu Baitul Maqdis. Kemudian Allah membantah, yang betul itu Mekah, bukan Baitul Maqdis. Nah, dulu Rasulullah selama 17 bulan sholatnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian diberitakan kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Jadi buktinya apa? Ini fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Yang disebut maqam Ibrahim itu tempat berdirinya pembangunan
bangunan Ka'bah. Nah, itu di Mekah. Itu tandanya, itu buktinya, yang dari ayatum bayyinah, ayat yang jelas. Wa man dakhalahu kana amina. Ya, siapapun orangnya yang memasuki Baitullah, masuk Mekah, menjadi amanlah dia. Gak ada ya, dulu Raja Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah hancur sendiri kan. Sampai sekarang itu belum ada lagi yang berani menghancurkan Ka'bah kan. Gak berani kan. Nah, karena dijamin oleh Allah, wa man dakhalahu kana amina. Nah, barang siapa memasukinya, masuk ke Baitullah, itu menjadi amanlah dia. Walillahi 'alan nasi fil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, untuk mengerjakan haji menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, yang mampu, yang terjamin keamanannya, kedamaiannya, gitu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, maka barang siapa yang mengkufuri, mengingkari, maka sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan kepada seluruh alam. Siapapun yang mengingkari kewajiban haji, ya, yang tidak mau menunaikan ibadah haji, maka sebetulnya Allah itu maha kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta ini. Jadi seluruh ibadah, ya termasuk haji, itu sebetulnya untuk manusia sendiri. Ibadah haji juga didasarkan kepada keimanan. Kalau nggak ada keimanan, nggak ada ibadah. Kalau nggak ada ibadah, nggak akan muncul akhlakul karimah. Maka ibadah yang tidak didasarkan kepada keimanan yang betul, itu ibadahnya kurang maksimal. Qul ya ahlal kitab, katakanlah baik ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kok mengingkari ayat-ayat Allah? Kenapa kamu kok gak percaya sama ayat-ayat Allah? Kenapa kok kau ingkar pada ayat Allah? Ya, wallahu syahidun ala ma ta'malu. Padahal Allah itu maha menyaksikan apa saja yang kamu kerjakan. Ya, Allah menyaksikan, Allah mengutus malaikat, Allah mentakdirkan kulit kita nanti bisa bercerita apapun yang kita perbuat. Allah mentakdirkan tangan kita bisa bercerita, kaki kita menjadi saksi, indera kita menjadi saksi. Jadi Allah memiliki berbagai macam perangkat, memiliki berbagai macam sistem. Allah menugasi malaikat, dan Allah menjadikan indera manusia sebagai saksinya besok di akhirat. Maka jangan merasa aman kalau berbuat jahat tapi tidak diketahui orang, atau diketahui orang banyak merasa aman karena tidak ada yang berani ungkap. Jangan merasa aman. Itu semuanya besok ada pengadilan di akhirat. Ada yang mengungkap.
Qul ya ahlal kitab, ya katakanlah hai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa kamu kok menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Kenapa? Kenapa ahli kitab itu kok demen sekali menghalang-halangi orang dari jalan Allah? Ya man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Ya. Jadi kenapa orang-orang ahli kitab kok senang menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendaki ya jalan Allah yang lurus nanti menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikannya. Wa antum syuhada, sebenarnya bikin kacau, membuat-buat keyakinan yang baru, termasuk mengklaim bahwa Baitul Maqdis itu khusus untuk orang Israel. Loh, ya itu dari mana? Itu cuma dibuat-buat mereka sendiri. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di surat Al-Baqarah 29 itu. Dia Allah menciptakan semuanya itu untuk kamu, untuk umum kan? Tapi kok orang Israel mengklaim bahwa Palestina itu khusus untuk mereka, selain mereka tidak boleh hidup di sana. Nah, itu kan buat-buat sendiri, kemudian diklaim karena keyakinan dari kitab sucinya. Padahal Allah tidak tetapkan begitu. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Artinya apa itu? Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kerjakan. Semuanya ada pertanggungjawaban besok di akhirat gitu loh. Itu maksudnya begitu. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan, semuanya besok harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ayatullahi wa fikum Rasulullah. Ayatullahi wa fikum Rasulullah. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pahami dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kamu mengikuti sebagian dari ahli kitab, mengikuti orang-orang yang telah diberi kitab, yarudukum ba'da imanikum kafirin, pasti mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah beriman. Masih ingat kan ayat 120 Al-Baqarah? Balan tardo fanyahudu walan nasoro kata fatabi'at millatahu. Mereka tidak pernah ridho, tidak pernah senang, tidak pernah berhenti, ya, sampai orang-orang yang beriman itu mengikuti mereka. Padahal kalau orang beriman mengikuti mereka, itu sama dengan mengembalikan dari mukmin ke kekafiran. Nah, siapapun orang melakukan begitu, Allah sudah cuci tangan. Allah tidak mau lagi jadi walinya, Allah tidak mau lagi jadi penolongnya. Ditinggal lagi jadi anak yatim piatu. Allah sudah sama sekali tidak mau membantu. Itu akibat kalau orang-orang mukmin kembali ke kekafiran gara-gara mengikuti mereka. Ya, jadi gak keraguan. Badai patak turuna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa bikum rasuluh. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir lagi, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya, Rasul Allah pun berada di tengah-tengah kamu. Ya, dibujuk oleh ahli kitab, akhirnya menjadi munafik. Ya, munafik sama dengan kufur kembali. Itu. Padahal sudah disampaikan ayat-ayat Allah, padahal Rasulullah di tengah-tengah kamu. Ya, makanya ahli kitab itu terus berusaha untuk mempengaruhi orang-orang beriman supaya kembali kepada kekafiran, karena mereka itu nggak senang. Nggak senangnya apa? Kenapa yang diangkat oleh Allah menjadi nabi terakhir itu kok bukan dari keturunan Israel, kok bukan dari keturunan Nabi Yakub, tapi kok keturunan dari Nabi Ismail, yang diangkat jadi nabi kok Nabi Muhammad, kok orang Arab, kok bukan orang Israel. Makanya mereka tidak pernah diam, ya, karena dendam mereka. Padahal mereka sudah menyiapkan yang menjadi Rasul Nabi terakhir, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di kitab suci mereka sudah jelas Nabi yang terakhir itu namanya Ahmad, tempatnya di daerah yang ada pohon kurma. Terus mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah
dia di antara mereka ada yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Ternyata nggak dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah malah dari keluarga biasa, anak yatim, dan kemudian yatim piatu gitu. Maka mereka nggak bisa menerima gitu. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, kalau berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ya mereka akan memberi petunjuk, mereka akan selalu berada pada jalan yang lurus, nggak akan bisa dikembalikan kepada kekafiran, nggak bisa dibujuk-bujuk menjadi munafik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka ini orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-sebenarnya. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh leda-ledi. Mosok bertakwa maju mundur, nggak sungguh-sungguh, ya taruh dadu. Maka syaratnya apa? Harus haqqatuqati, totalitas yang sebenarnya. Ya, nggak boleh mengamingu terpengaruh sana sini. Harus dulu fokus kepada tuntunan Allah dan Rasul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Padahal hidup di dunia ini hanya sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Tapi kenapa kok banyak orang yang gak tahan melepaskan keyakinan kepada Allah dan Rasul dan pada rukun iman yang 6 itu? Kenapa kok kena pengaruh gitu kan? Nah, makanya biasanya yang tidak istiqomah, yang tidak ajak, yang tidak terus-menerus, itu yang gampang kena pengaruh. Ya, artinya nggak totalitas, nggak haqqatuqati itu yang mudah dibujuk oleh mereka, yang mudah kena pengaruh kembali kepada kekafiran. Oke, kita lanjutkan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Idh kuntum fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana. Fa'asbatum bi
ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, supaya kita betul-betul tidak mudah kena pengaruh dari mereka, maka perintahkan wa'tasimu bihabli jami'an, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah akan nikmat Allah alaikum yang diberikan kepadamu, in kuntum ada an fa'alafa baina qulubikum. Nah, ketika kamu dahulu kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu, ya, karena nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Fa'abatum binikmatihi ikhwana. Jadi dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Ya. Wa kuntum ala safa kufrotim minan nar, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Kenapa? Karena permusuhan. Karena apa? Karena bercerai-berai. Maka Allah menyatukan kamu. Cara menyatukan gimana? Allah mengutus Nabi, Allah menurunkan wahyu pada Nabi. Siapapun yang mengikuti wahyu dari Allah pasti akan bersatu, gitu loh. Yang cerai-berai nggak bersatu itu karena tidak mau mengikuti wahyu dari Allah. Fa'anqadakum minha. Nah, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Yang demikian itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, la'alakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi kita diperintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Kita dilarang tidak boleh bercerai-berai. Nah, dulu sudah cerai-berai, permusuhan, ibaratnya sudah di jurang api neraka. Kemudian Allah memberi nikmat, Allah menyatukan dengan Al-Quran, ya, dengan wahyu Al-Quran ini. Makanya orang satu kuncinya sekarang itu pokok satu, mau memahami Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya, dimanapun kapanpun orang satu mau memahami Al-Quran bisa bersatu. Yang tidak bersatu itu karena tidak mau memahami dan mengamalkan Al-Quran. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sudah sampai ayat 104 dari surat Ali Imran.
Surat Ali Imran itu jumlahnya ada 200 ayat. Berarti kita sudah dapat separuh dari surat Ali Imran. Nah, separuh lagi nanti insya Allah selesai. Nah, kemudian untuk pendalaman pemahaman Al-Quran sampai secara intensif itu nanti kita mulai nanti setelah sholat asar. Di sholat asar di sini, kemudian terus ke gedung Kalam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin betul-betul memahami secara intensif, secara mendalam, silakan nanti sore bergabung. Ya, siapapun yang berminat. Tapi kalau misalnya punya kemauan sangat sungguh-sungguh tapi belum begitu memahami perubahan-perubahan bahasa Arab, ya nggak apa-apa, asal mau bersabar, nanti lama-lama bisa jadi ngerti. Jadi kuncinya itu memang sabar, sungguh-sungguh, istiqomah. Kuncinya di situ. Maka kami berusaha untuk memfasilitasi, membersamai. Siapapun yang ingin betul-betul mendalami, memahami Al-Quran, itu kita bisa bersama-sama. Bisa ada pendampingan, bisa ada kebersamaan. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu ada yang kenal, kiranya tertarik untuk mendalami Al-Quran, mungkin bisa dijapri atau mungkin bisa diberitahu. Oh, di gedung Kalam mulai hari Rabu sore nanti ada pendalaman Al-Quran secara intensif untuk siapa saja yang mau. Ya. Tapi kalau yang hari Selasa dan hari Jumat itu pemahaman Al-Quran secara umum, sebagaimana yang pagi hari di Masjid Quran ini. Tapi yang hari Rabu itu memang pendalaman secara intensif. Makanya kalau hari Rabu ya sebaiknya selain mushaf Al-Quran membawa buku catatan, membawa pulpen. Ya, sebaiknya begitu. Kenapa? Biar nggak kalah dengan para pengemis. Pengemis saja membawa alat kan? Masa kita yang inginkan Al-Quran nggak membawa alat gitu. Kan jadi apa gitu? Loh, Bapak memperhatikan enggak itu? Ya. Membawa alat kan? Saya itu dulu kalau ngandani mahasiswa yang malas bawa buku, malas bawa laptop itu saya bilang nggak disewakan tergandeng nih rapat gowo gitu. Tapi terus kelingan, udah kuliah sama Pak Tris butuh gowo. Alatnya kalau enggak nanti disewakan tergandeng kapok. Kadang-kadang kita itu nggak anu gitu loh, nggak sungguh-sungguh, nggak paten gitu. Padahal perlu persiapan. Itu sebenarnya kan persiapan fisik, itu nuntut persiapan psikis kita kan, kesiapan kejiwaan kita kan, spirit kita kan. Nah makanya ya nggak apa-apa kembali. Kok seperti cucunya yang bawa buku lagi, buku catatan kan, ya nggak apa-apa kan. Malah bersama-sama cucunya kan bagus ya. Nah, latihan nulis batik Arab gitu kan. Tulis Arab semua dikira batik songkok tengen. Dan lama-lama kan bisa. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah SWT. Semoga kita semua memiliki kesempatan, ya masih memiliki cukup waktu, cukup umur, walaupun memang sangat sebentar umur di dunia ini, guna untuk menyiapkan hidup yang selama-lamanya di alam akhirat. Terima kasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.